Kasih, Budirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah wa atasamtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم أما بعد. Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Suparti sebagai pembina kita yang saya muliakan, Al-Mukarram para Ustadz, Ustadzah yang lain, para Pak Yai, Bunyai yang bergabung dalam kajian online Asyifa pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus, dan Bapak Ibu para jamaah, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat salam masih selalu tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bersyukur kita hari ini kita sudah memasuki bulan haram yang terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi dalam satu tahun ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan istilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau dengan istilah Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan yang keempat dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah seperti saat ini. Salah satu kemuliaan di bulan Dzulhijjah khususnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, walaupun dengan syarat istita'ah, jika kita sudah memiliki kemampuan. Menurut versi pemerintah kita, kemampuan yang dimaksud ada 2 hal yang paling menonjol. Yang pertama adalah kemampuan BPIH-nya, membayar BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah haji. Ya, dulu namanya ONH, ongkos naik haji. Sekarang diganti BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Itu istita'ah yang pertama. Istita'ah yang kedua para jamaah adalah terkait dengan kesehatan fisik psikis kita. Itu yang menjadi luar biasa pemerintah kita untuk menjamin keberlangsungan ibadahnya biar bisa dilaksanakan dengan hikmat, dengan baik, dengan sempurna. Maka saat ibadah haji itu harus betul-betul dalam kondisi yang sehat walafiat. Sehingga sekarang ini kurang 1 tahun sudah dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah. Sampai nanti kita sudah di asrama haji, masih diperiksa yang terakhir sebelum terbang. Ketika pemeriksaan terakhir itu dinyatakan tidak layak terbang, berarti kita tidak istita'ah dalam hal kesehatan. Maka menjadi tidak wajib. Menjadi tidak wajib. Walaupun istita'ah BPIH-nya iya. Tapi dalam hal kesehatan dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis, maka boleh kita tidak melaksanakan karena memang tidak punya kemampuan di dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh sebab itu, jamaah, insya Allah kloter terakhir itu besok, tanggal 23, itu terakhir.
Ya, kloter terakhir itu besok. Kita doakan semoga para duyufullah, para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah haji semuanya saja dari seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia, khususnya saudara-saudara kita dari Indonesia, lebih khusus lagi saudara-saudara kita yang di kajian online Asyifa ini barangkali ada yang tidak haji, semoga semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih, Nabi dawuh, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Bahwa haji mabrur itu para jamaah tidak ada balasan lain kecuali pasti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis sahih. Pasti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal betul-betul mabrur haji kita. Okay. Yang menurut Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in, tokoh tabi'in mengatakan indikasi haji mabrur itu bahwa sepulang dari haji harus dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan sebelum menunaikan ibadah haji. Yang indikasi lebih baik itu kata Al-Hasanul Basri bahwa kita lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Ngajinya semakin sregep, baca Al-Qur'annya semakin sregep, sholat jamaahnya ke masjid semakin sregep, sedekahnya semakin sregep. Pokoknya urusan akhirat lebih dipentingkan daripada urusan dunia. Itu adalah tanda haji kita mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, untuk melanjutkan tema sebagaimana pertemuan sebelumnya, maka para jamaah, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, bahwa ada dua iri hati yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikenal dengan istilah ghibtah. Ya. Sekali lagi dikenal dengan istilah ghibtah. Dua iri, dua hasud yang dibolehkan dalam Islam itu, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat muttafaqun alaih. Beliau Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Tidak ada kedengkian selain pada dua hal, yaitu seorang laki-laki yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu ia menguasakan harta itu untuk dihabiskan dalam kebenaran. Yang kedua, seorang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Kemarin ada yang tanya, kok hanya rojul Ustaz? Kok orang laki-laki? Lah nisaknya mana? Sekali lagi jamaah, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, ketika khitabnya atau objeknya itu laki-laki, maka ibu-ibu masuk di dalamnya. Oke. Jadi kalau objeknya hadis maupun ayat itu rojul, rijal, maka nisa masuk di dalamnya. Ibu-ibu masuk di dalamnya. Itu ya, baik ayat maupun hadis. Kalau hanya memahami letterlock, nanti yang wajib puasa hanya bapak-bapak, karena itu kitabnya bapak-bapak saja.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nah, itu bapak-bapak. As-siyam. Bukan kutiba alaikum wa alaikun nasyam. Tidak begitu. Ya. Jadi ketika khitabnya laki-laki, maka ibu-ibu masuk di dalamnya. Demikian hadis ini. Jadi dua orang yang boleh kita dengki jamaah. Pertama, seseorang yang dianugerahi harta benda oleh Allah, tapi harta bendanya dihabiskan di jalan kebenaran. Harta bendanya ditasarufkan di jalan Allah. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para jamaah, ketika beliau wafat sama sekali tidak meninggalkan harta. Karena memang sebelumnya sudah dihabiskan untuk mendakwahkan agama Allah. Ya, ditasarufkan dalam menegakkan kebenaran syariat agama Islam ini. Sehingga pusaka beliau, warisan beliau hanya dua. Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Itu saja harta warisan beliau yang diberikan untuk kita semuanya. Jadi yang pertama sekali lagi kita boleh iri hati, kita boleh dengki kepada orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya dipergunakan di jalan kebenaran. Itu orang yang pertama yang boleh kita iri hati. Kita boleh hasud, kita boleh dengki. Yang kedua, jamaah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mampu mengajarkan atau menyampaikan ilmunya itu kepada orang lain. Jadi memiliki ilmu, lalu diamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ilmu yang dimiliki diajarkan, ditransfer kepada orang lain. Orang yang kedua seperti itu, kita juga boleh iri. Gitu, okay? Kita juga boleh iri. Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diberikan penafsiran lagi oleh Rasulullah sendiri. Jadi hadis tadi itu ditafsiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau bersabda, "Mithlu hadhil ummah, mithlu arba'atin, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malih, wa rajulun atahu Allahu ilman, wa lam yu'tihi malan, fayaqulu rabbi, law anna li malan, mithlu mali fulan, lakuntu a'malu fihi bimithli amali fahuwa fil ajri sawa." Untuk menafsirkan hadis yang pertama tadi ditafsirkan oleh Rasulullah pada hadis berikut ini, para jamaah. Perumpamaan umat ini seperti 4 macam golongan. Seorang laki-laki yang dianugerahkan, yang dianugerahi oleh Allah harta dan ilmu, lalu ia beramal dengan ilmunya pada hartanya. Dan seorang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah, tetapi tidak diberikan harta, lalu ia berkata, orang laki-laki yang diberikan ilmu saja tadi, tidak diberikan harta, ia berkata, "Hai Tuhanku, jikalau saya mempunyai harta seperti harta si fulan, niscaya saya berbuat pada harta tersebut amal si fulan itu." Maka kedua laki-laki tersebut adalah sama dalam pahalanya. Ini dari laki-laki yang kedua adalah keinginan agar ia mempunyai harta seperti harta laki-laki yang pertama, lalu ia beramal seperti amalnya dengan tanpa keinginan hilangnya kenikmatan daripadanya.
Jadi para jamaah, hadis tadi ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis ini bahwa seorang laki-laki yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah, lalu hartanya ditasarufkan, ilmunya diamalkan. Lalu orang yang kedua, orang laki-laki atau seseorang, begitu, biar tidak hanya orang laki-laki, atau seseorang yang diberikan ilmu saja oleh Allah, tapi tidak diberikan harta oleh Allah. Tapi orang tadi punya keinginan, bahkan punya niat. Andai saja ya Allah, Engkau berikan saya juga harta seperti si fulan itu, maka saya juga akan beramal dengan harta saya di jalan kebenaran. Maka keinginan dan cita-cita serta niat orang yang kedua yang tidak diberikan harta oleh Allah, hanya diberikan ilmu, dan kemudian punya niat dan keinginan seperti orang yang pertama tadi, maka kata Rasulullah, orang yang kedua mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Karena apa? Memang dia tidak punya rasa marah terhadap orang yang pertama yang diberikan harta dan ilmu, tetapi justru ia kepingin mendapatkan juga harta seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang tadi, sehingga juga bisa beramal sebagaimana orang yang pertama tadi. Maka angan-angan, keinginan, dan cita-cita serta niat seperti apa yang dilakukan orang pertama, itu menjadi sebab Allah memberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama tadi, para jamaah. Masya Allah. Inilah peran niat, para jamaah. Inilah peran niat. Jadi niat yang baik itu, para jamaah, walaupun belum kita lakukan, sudah tercatat pahala. Sudah tercatat pahala. Walaupun belum kita lakukan niat melakukan kebaikan tersebut. Makanya kembali kepada haji, kepada umroh, ketika jelas di Ali Imran 97 itu Allah mewajibkan seluruh umat manusia untuk berhaji, walaupun dengan catatan jika punya kemampuan, maka sering saya sampaikan pada jamaah, kemampuan yang paling asasi, kemampuan yang paling mendasar adalah mampukah kita mencanangkan niat untuk pada saatnya nanti betul-betul kita mampu merealisasikan niat kita di dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi mampukah kita mencanangkan niat? Terus ingkang paling penting niatipun. Yang penting sudah niat. Ketika sudah niat, lalu karena sesuatu hal menghalangi kita untuk menunaikan ibadah haji tersebut, maka insya Allah kita sudah gugur kewajiban karena memang sudah niat. Jadi kalau karena sesuatu hal kita tidak mampu merealisasikan niat kita di dalam melaksanakan ibadah haji, maka sekali lagi jamaah, kita sudah gugur kewajiban karena memang kita sudah niat. Karena memang haji itu diwajibkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Walillahi 'alan nas, bukan 'alal muslim, bukan 'alal mu'min, tapi walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi diwajibkan oleh Allah 'alan nas, untuk seluruh umat manusia, haji tersebut. Jadi kembali kepada hadis ini, sekedar niat, ya Allah, andai kata saya punya harta seperti orang itu, saya akan tasarufkan juga harta saya di jalanmu ya Allah. Hanya sekedar niat seperti itu, kata Rasulullah, maka orang yang punya niat seperti itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang tadi ya punya harta,
punya ilmu, lalu hartanya juga dipergunakan di jalan kebenaran, ilmunya dipraktekkan, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Itu para jamaah. Berikutnya para jamaah, hadis yang tadi ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis berikut ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilma fahuwa yunfikuhu fi ma'asillah wa rajulun lam yu'tihi malan fayaqul alhamdulillah law anna li mithla mali fulan lakuntu umfikuhu fi mithli ma umfikuhu fihi fil ma'asi minhuma fil wizri sawa. Kata Rasulullah para jamaah. Dan seorang laki-laki yang diberi oleh Allah harta dan tidak diberi ilmu, lalu ia membelanjakan harta itu pada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang tidak diberi ilmu dan harta, tidak diberi ilmu juga tidak diberi harta. Lalu ia berkata, jikalau saya mempunyai harta seperti si fulan, niscaya saya membelanjakannya seperti pada apa yang dibelanjakan pada si fulan itu pada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kata Rasulullah, maka keduanya di dalam dosa yang sama. Maka para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela laki-laki tersebut dari segi keinginannya kepada perbuatan maksiat. Tidak dari segi keinginan agar ia mempunyai kenikmatan seperti harta si fulan itu. Nah, jadi para jamaah hati-hati. Ya. Ini persoalan niat, persoalan menata hati. Jadi ada seorang laki-laki atau ada seseorang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Nah, ini menjadi bahaya biasanya. Dan ini sudah disampaikan dalam hadis ini. Orang itu kalau diberi harta tapi tidak diberi ilmu, bisa saja terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Bisa saja terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Lalu ada orang yang angan-angan. Andai kata saya diberi harta, ya, seperti orang tadi itu, maka saya juga akan membelanjakan harta saya di jalan kemaksiatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka orang yang punya angan-angan, jika saya diberi harta dan harta saya akan saya pergunakan untuk berbuat kemaksiatan, seperti itu, maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang pertama yang memiliki harta tetapi hartanya tidak dipergunakan untuk kebenaran tapi dipergunakan di jalan kemaksiatan. Maka hati-hati jamaah untuk menjaga niat. Ya. Jadi sekedar angan-angan yang jelek saja, ya, walaupun juga belum kita lakukan, tetapi karena sudah mencontoh dengan niat yang sungguh-sungguh, andai kata saya diberikan harta oleh Allah, saya akan pergunakan untuk perbuatan maksiat seperti orang itu. Itu dalam hadis disebutkan, walaupun sekedar angan-angan, kita akan mendapatkan dosa yang sama. Maka dicela oleh Rasulullah seorang laki-laki tadi, karena dari segi keinginannya untuk berbuat kemaksiatan. Bukan keinginannya untuk mendapatkan harta seperti orang laki-laki tadi. Jadi dicelanya karena punya keinginan untuk berbuat kemaksiatan, sebagaimana orang tadi itu melakukan perbuatan kemaksiatan karena difasilitasi dengan memiliki harta kekayaan. Makanya dalam beberapa pernyataan
Khalifah Ali bin Abi Thalib itu jamaah, tetap saja ilmu itu lebih berharga dibandingkan dengan harta. Kalau harta saja yang kita miliki, lalu tidak punya ilmu, ya akan terjadi seperti hadis ini. Justru hartanya dipergunakan untuk kemaksiatan. Jadi kalau kita memiliki harta, maka kitalah yang menjaga harta itu. Tapi kalau kita memiliki ilmu, maka ilmu yang menjaga diri kita. Ya, ilmu yang menjaga diri kita. Jadi tetap lebih baik seseorang itu membekali dirinya dengan ilmu, walaupun mungkin harta secukupnya saja. Akan lebih baik memang hartanya banyak, ilmunya mendalam, lalu melalui ilmu itu hartanya betul-betul ditasarufkan di jalan Allah. Itu Allahu Akbar, luar biasa. Itu menjadi luar biasa. Jadi karena itu setelah kita terima, maka harus dikasihkan. Maka menjadi terima kasih. Setelah kita terima, harus dikasihkan. Menjadi terima kasih. Gitu, ya. Setelah kita terima, kasihkan kepada orang lain. Harusnya seperti itulah. Dan sudah sering saya sampaikan para jemaah. Ayo kita ini mati dengan membawa dunya brono. Ya. Ayo kita meninggal dengan membawa harta kekayaan kita. Kata siapa dunia gak digawa mati? Enggak. Harta itu bisa kita bawa mati. Dengan cara tasarufkan, infakkan, sedekahkan, jariyahkan, hibahkan, wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat Dzulhijjah seperti ini, lebih daripada ketika kita mampu diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, lebih daripada itu Rasulullah dawuh, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rizki oleh Allah, lalu kok tidak berkurban, diberikan keluasan rizki oleh Allah tapi tidak kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Seakan-akan ketika kita ini mampu, tapi tidak kurban, seakan-akan sholat Idul Adha kita jamaah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monggo masih ada waktu seminggu ke depan untuk kita bisa mentasarufkan sebagian harta kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu berkurban. Berkurban. Itu harta yang kita bawa nanti kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah. Jadi karena itu, dua iri hati tadi itu yang dibolehkan. Dan sudah dijelaskan sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Jadi para jamaah, ghibthah ya, itu tidak dosa. Jadi iri hati seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu tidak dosa. Karena apa? Karena kita tidak kepingin kenikmatan yang telah diberikan oleh orang lain itu menjadi hilang atau berpindah kepada diri kita, tapi kita ingin kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu juga Allah berikan untuk diri kita. Dan kita kemudian bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tadi itu di dalam mentasarufkan harta kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kenikmatan itu adalah kenikmatan keagamaan, ya, yang wajib seperti soal iman kita, soal zakat, dan soal sholat, maka perintahnya berlomba-lomba untuk agar kita mampu memperkokoh iman kita, agar kita istiqomah di dalam sholat, agar kita juga istiqomah di dalam mengeluarkan zakat,
Maka berlomba-lomba untuk hal tersebut para jamaah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi memang ada istilah al-ithar. Ya, al-ithar. Mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Nah, dalam hal apa? Mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan duniawiyah. Tapi dalam hal-hal persoalan ukhrawiyah, tidak boleh kita al-ithar. Sudah jenengan saja yang ke masjid, saya tak sholat di rumah saja, tidak boleh. Kita harus berlomba-lomba sholat ke masjid. Jenengan saja yang ikut ngaji, saya nitip saja ya tidak boleh. Kita harus berlomba-lomba ikut ngaji. Itu berlomba-lombanya dalam hal keagamaan seperti itu, hukumnya wajib. Ya. Tapi berlomba-lomba yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kenikmatan dunia, para jamaah, ya termasuk kita ingin mendapatkan harta kekayaan yang banyak, itu berlomba-lombanya hukumnya adalah mubah saja. Boleh gitu saja. Ya, boleh gitu saja. Ya. Nah, jamaah, maka memang setelah seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari kenikmatan tersebut para jamaah itu ada dua hal. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kenikmatan kepada siapa saja, maka dengan adanya kenikmatan itu akan menimbulkan dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, yaitu kesenangan bagi orang yang diberikan nikmat tersebut. Jadi yang pertama, ketika nikmat itu Allah berikan, maka dua hal yang pertama, orang itu akan senang sekali menerima kenikmatan tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tampak kekurangan orang lain dan tertinggalnya daripada orang yang diberi kenikmatan tersebut. Jadi, begitu Allah memberikan nikmat kepada seseorang, satu, orang tadi sangat senang dengan kenikmatan itu, tetapi ingat, di balik orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah sangat senang menerima kenikmatan itu, di balik itu ada kondisi yang kedua, yaitu tampak kekurangan orang lain. Sehingga menjadikan terjadinya semacam, ya ada gap yang sangat tinggi. Ini sangat kaya, ini tapi sangat miskin. Misalnya seperti itu. Nah, tentu dua hal yang muncul karena kenikmatan Allah itu, para jamaah, itu menjadi sesuatu hal yang memang seperti itu. Nah, hanya yang terpenting bagi kita, ketika ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah seperti itu, lalu kita kok tidak diberi seperti itu. Yang terpenting bagi kita, kita jangan kemudian menginginkan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain itu hilang atau bahkan berpindah kepada diri kita. Kalau seperti itu namanya hasud atau yang betul-betul dikatakan dengki atau iri hati. Nah, kalau seperti itu, itulah yang dilarang para jemaah. Soal kemudian kita menyadari memang Allah punya kuasa, mau siapa yang diberikan kelebihan harta atau kelebihan ilmu, itu betul-betul atas kekuasaan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah, dan mungkin kami kenapa biasa-biasa saja, pasti ada hikmah di balik itu, dan kita sadar memang Allah ini membagi kenikmatan kepada hambanya antara satu dengan yang lain itu memang jelas tidak sama. Dan ketidaksamaan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itulah para jamaah justru mengandung hikmah yang luar biasa. Kalau kemudian misalnya seluruh
orang yang ada di kampung itu misalnya, di kampung itu saja, bukan negara. Semuanya kaya. Siapa yang mau menjadi supir kita? Siapa yang mau menjadi asisten rumah tangga kita? Siapa yang mau menjadi tukang cat rumah kita? Tidak ada. Kita akan sangat kesulitan. Kalau semuanya kaya. Sebaliknya para jamaah, kalau semuanya miskin, ya akan kesulitan juga kita. Karena sama-sama tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa saling membantu, tidak bisa berbuat apa-apa kalau semuanya miskin. Maka apa yang terjadi? Terjadinya perbedaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu mengandung hikmah yang luar biasa agar roda kehidupan ini tetap berjalan. Ya, agar roda kehidupan ini tetap berjalan. Maka para jamaah, mungkin kami para pengasuh ini hanya punya ilmu barangkali, tetapi mungkin dari sisi harta tidak sebanyak panjenengan semua. Nah, monggo kita sinergi. Kita sinergi, kita terus kembangkan Ashifa ini, kita hidupkan Ashifa ini dengan cara kita sinergi tadi itu. Ya, dengan cara kita sinergi itu tadi. Itu para jamaah. Nah, jamaah rahmatullah. Oleh karena itu, kalaupun kemudian timbul sikap yang kedua, terjadi ketimpangan ketika kita melihat orang lain diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu sisi yang kedua, lalu terjadi ketimpangan, terjadi tampak kekurangan untuk orang lain yang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah seperti itu, maka yang terpenting sekali lagi, jangan sampai timbul rasa iri, benci, dan dengki. Memang para jamaah, di awal pembahasan kita akan sulit bagi kita ini tidak memiliki sifat hasud, itu akan sulit. Sehingga dalam hadis yang terdahulu, salasun la yamfakul mu'min anhunnal hasadu wa dhanu wa tiyarah. 3 perkara yang mukmin tidak dapat terlepas daripadanya ialah dengki, buruk sangka, dan tanda sial. Nah, tempo hari juga sudah kita sampaikan. Ketika ada itu semua pada diri kita, yang namanya dengki, yang namanya buruk sangka, yang namanya tanda sial, maka solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walahu minhunna makhrajun idha hasatta fala tabghi. Dan ia mempunyai jalan keluar dari 3 perkara tersebut. Apa jalan keluarnya? Yaitu apabila kamu dengki, maka janganlah melewati batas. Maksudnya, kalau kita menjumpai sesuatu dalam hati kita, maka janganlah apa yang menjadi angan-angan kejelekan yang ada di dalam hati kita itu, jamaah, maka jangan sampai direalisasikan. Jangan sampai dilaksanakan. Jangan sampai direalisasikan. Sudah cukup di hati saja dan segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang unek-unek jelek di hati kita tadi segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, jadi itulah sebenarnya hakikat dengki dan hal-hal yang di luar apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang masuk dalam kategori ghibthah, itu memang bukan kategori dengki. Dan itulah juga hukum-hukumnya dengki tersebut. Bapak Ibu para jamaah. Lalu kemudian jamaah rahmatullah, dengki itu para jamaah ada 4 tingkatan. Jadi dengki itu ada 4 tingkatan. Yang pertama para jamaah, tingkat yang pertama,
bahwa ia menyukai hilangnya kenikmatan kepada orang lain. Walaupun demikian itu tidak terpindah padanya. Inilah puncak kedengkian. Jadi ini puncak dengki itu yang pertama ini. Yaitu kita suka ketika kenikmatan orang lain itu hilang. Ya. Jadi kita ingin kenikmatan orang lain itu hilang. Walaupun hilangnya tidak harus berpindah kepada diri kita. Yang penting orang itu jatuh bangkrut. Sudah nggak peduli mau jatuh bangkrut itu kemudian Allah memberikan kepada kita atau diberikan oleh Allah kenikmatan itu kepada orang lain. Nggak peduli. Pokoknya yang penting orang itu harus bangkrut. Orang itu harus jatuh. Kenikmatan yang ada pada orang itu harus hilang dari diri mereka. Dari diri orang tersebut. Itulah sebenarnya puncak kedengkian. Okay. Itu sebenarnya puncak kedengkian. Okay. Nah, yang kedua para jamaah, bahwa ia menyukai hilangnya kenikmatan kepada orang lain karena keinginannya pada kenikmatan tersebut, seperti keinginannya memiliki rumah yang mewah, memiliki istri yang cantik, memiliki kekuasaan yang tinggi, bahkan mungkin memiliki tempat yang lapang, dan seterusnya dan seterusnya. Ia menyukai bahwa kenikmatan itu baginya. Dan yang dicarinya adalah tidak adanya kenikmatan tersebut. Bukan hilangnya kenikmatan tersebut daripadanya. Dan yang dibencinya adalah tidak ada kenikmatan tersebut, bukan merasa nikmatnya orang lain dengan. Jadi jemaah, tingkat yang kedua itu, ia menyukai hilangnya kenikmatan orang lain karena menginginkan kenikmatan itu juga ada pada dirinya. Jadi misalnya kalau orang lain punya rumah mewah, kenapa saya tidak punya? Karena orang lain punya pangkat jabatan yang tinggi, kenapa saya tidak memilikinya? Kalau orang lain punya suami istri yang tampan dan cantik, kenapa istri saya kok tidak cantik, suami saya kok tidak tampan? Kalau orang lain punya fasilitas-fasilitas yang lain, kenapa saya tidak memiliki? Ya. Tapi fasilitas-fasilitas rumah yang bagus, rumah yang mewah, mobil yang bagus, istri suami cantik dan tampan tadi itu tidak ingin hilang dari diri orang itu, tapi dia ingin seperti itu. Jadi ini lebih rendah lah tingkatnya, tidak puncak hasud nih. Biar kenikmatan itu pada orang lain, tapi saya juga kepingin punya kenikmatan seperti yang orang lain miliki tersebut. Itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga, bahwa ia tidak menginginkan kenikmatan itu sendiri baginya, bagi dirinya. Tetapi ia menginginkan kenikmatan sepertinya. Tetapi ia menginginkan kenikmatan sepertinya. Kalau ia lemah memperoleh kenikmatan seperti itu, maka ia menyukai hilangnya agar tidak tampak berlebih kurang di antara keduanya. Jadi tingkat yang ketiga, bahwa ia menginginkan kenikmatan itu, ia tidak menginginkan kenikmatan itu untuk dirinya. Jadi ia melihat orang lain punya kenikmatan, ia tidak menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu untuk dirinya, tidak. Tapi sekedar menginginkan ketika Allah tidak memberikan kenikmatan yang lebih kepada orang itu, biar tidak terjadi semacam gejolak sosial yang kemudian menjadi sebab terjadinya perbedaan tingkat sosial yang sangat tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Jadi dia tidak kepingin kenikmatan itu pada dirinya, tapi ketika orang itu memiliki kenikmatan yang sangat tinggi,
dan kemudian ada sebagian orang yang tidak memiliki kenikmatan yang seperti orang itu tadi miliki, maka inginnya biar tidak terjadi tadi itu. Status sosial yang sangat menyolok antara satu dengan yang lain. Jadi keinginannya hanya sekedar itu. Bukan agar nikmat orang lagi menjadi hilang, tidak. Bahkan tidak kepingin untuk dirinya sendiri, tapi sekedar biar tatanan kehidupan di masyarakat itu seimbang saja. Tidak ada yang terlalu tinggi, sementara ada yang sangat rendah. Itu tingkatan yang ketiga, yang lebih rendah lah. Nah, tingkatan yang keempat para jamaah, bahwa ia menginginkan bagi dirinya kenikmatan seperti itu. Kalau tidak dihasilkan, maka ia tidak menyukai hilangnya. Jadi, seseorang ingin memiliki kenikmatan seperti yang dimiliki oleh orang lain, tetapi ketika sudah ikhtiar orang itu, Allah tidak memberikannya, maka orang itu tidak ingin kenikmatan yang ada pada orang lain itu menjadi hilang, tidak. Ya sudah menyadari bahwa memang Allah memberikan saya hanya segini. Nah itu tingkatan yang paling rendah. Hasud yang paling rendah. Biar tetap orang itu memiliki kenikmatan itu, ketika saya berusaha untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang dimiliki oleh orang lain, tetapi Allah tidak memberikan, maka menjadi sadar dan tidak ingin kenikmatan orang lain itu menjadi hilang. Itulah 4 tingkatan hasud atau iri hati. Akhirnya para jamaah, walaupun tingkatan yang keempat itu masuk kategori dengki, ya, tetapi itu kategori dengki yang sekali lagi tidak melebihi batas. Ya. Kategori dengki yang tidak melebihi batas. Namun demikian, walaupun tingkatan keempat itu jamaah, itu tetap tercela perbuatan tersebut. Ya. Jadi walaupun itu kategori hasud yang paling rendah, tetapi perbuatan tersebut masih tercela. Ya dilaranglah begitu dalam Islam. Hal itu berdasarkan ayat yang tadi sudah saya baca, Bu Indri, di ayat yang ke-32 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Monggo Fitri. Ya Ustaz. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih, Bu Indri. Bapak Ibu, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Begitu jelasnya ayat ini. Kenapa? Karena ini kelanjutannya. Orang dan orang kelanjutannya, dan bagi bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi Allah telah menentukan orang laki-laki yang bekerja nanti dapat bagian sekian dari Allah. Orang perempuan yang berusaha juga akan mendapatkan bagian sekian dari Allah. Dan itu sekali lagi jamaah mutlak dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga contoh yang paling gampang ketika jenengan pergi ke pasar itu jamaah. Sama-sama menjual lombok misalnya. Jejer bahkan. Mungkin lomboknya juga sama-sama kualitasnya baik. Tapi apa yang terjadi jamaah? Atas rezeki yang Allah berikan di antara sesama penjual lombok itu tidak sama. Jadi itu menjadi hak prerogatif Allah. Siapa yang dilebihkan, siapa yang sedang-sedang saja, siapa yang dalam kondisi pas-pasan saja. Itu semua sekali lagi adalah sudah menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak boleh iri hati apa yang telah dilebihkan oleh Allah sebagian di antara kita. Maka perintah Allah jamaah di dalam ayat tadi itu was'alullaha min fadli, ya. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Ayo kita mohon terus kepada Allah. Bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Memohon karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberitahu, ya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi artinya, walaupun kita sudah ikhtiar sedemikian rupa, kok nggak bisa ya sama dengan orang itu? Kenapa nggak sama? Sekali lagi jamaah, Allah, zat yang mengetahui segala sesuatu. Kalau misalnya orang A ini diberikan kelebihan rizki oleh Allah sama dengan B yang sukses luar biasa, mungkin A ini tidak mampu mentasarufkan hartanya di jalan kebenaran. Maka diberi pas-pas saja oleh Allah biar tetap menjadi orang baik. Itu semua ada hikmah di balik apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, maka iri hatinya terhadap hal tersebut ya tidak tercela, walaupun kemudian tetap saja walaupun tidak tercela itu kita tidak boleh ya, untuk memiliki hati dan keinginan yang seperti tadi itu yang kemudian menyebabkan menjadi timbulnya iri hati di antara kita. Demikian para jemaah yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.